Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ayu Rismalinda SPD. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Talas, Kabupaten Lampung Selatan. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk tugas terstruktur webinar kimia terapan 2 bersama YP3TK Internasional dan International Women University IWU Bandung. Baiklah, para pemirsa YouTube semua, di sini saya akan mendemonstrasikan reaksi redoks dengan menggunakan bahan-bahan sederhana dan peralatan sederhana. Di sini yang kita gunakan adalah bawang merah yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya kita akan mendefinisikan dulu sebenarnya redoks itu apa sih? Redoks itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Reduksi itu apa? Reduksi itu ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Kalau oksidasi itu ditandai dengan kenaikan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, di sini ada istilah yang namanya reduktor dan oksidator. Reduktor itu adalah zat yang menyebabkan zat lain itu tereduksi, tapi dirinya sendiri itu mengalami oksidasi. Sedangkan oksidator itu adalah zat yang mengalami reaksi. Sebenarnya dia mengalami reaksi reduksi dan menyebabkan zat lain itu teroksidasi. Oke, di sini alat dan bahan yang kita gunakan. Alatnya yang pertama adalah gelas kimia. Setelah itu ada batang pengaduk. Kita menggunakan pisau yang nanti kita gunakan untuk mengiris bawang merah. Setelah itu adalah almag. Untuk bahannya yang kita gunakan adalah bawang merah. Di sini ada PK. PK nanti bisa Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian beli di apotek. Biasa digunakan untuk mengobati infeksi jamur. Nah, ini kita larutkan ke dalam air. Jadilah larutan PK. PK itu apa sih? Mungkin kalau dalam kimia dikenal sebagai kalium permanganat. Warnanya adalah seperti ini. Warnanya adalah ungu. Nah, ketika kalium permanganat ini kita larutkan ke dalam air, maka reaksi yang terjadi adalah KMNO4 aqueous karena dilarutkan dalam air akan menjadi K+ plus MnO4 min. MnO4 ini di sini Mn memiliki bilangan oksidasinya adalah plus 7. Oke, sekarang kita mulai saja bagaimana apakah ini benar reaksi redoks atau bukan. Nah, langkah kerjanya yang pertama adalah kita iris dulu bawang merahnya. Mengiris bawang merah, mungkin ibu-ibu kalau di dapur masih sudah terbiasa ya mengiris bawang merah. Diiris secara cepat Bapak dan Ibu. Di bawang merah ini mengandung unsur belerang S, yang kalau diiris ini belerang tersebut dalam tugas akan segera bereaksi dengan oksigen membentuk SO2. Oke, setelah selesai mengiris Bapak dan Ibu, ini harus segera kita masukkan ke dalam KMNO4 karena SO2-nya itu akan bereaksi lebih lanjut dengan oksigen membentuk kesetimbangan menjadi SO3. Jadi harus segera kita masukkan atau reaksikan dengan KMNO4. Kita aduk Bapak dan Ibu. Seperti ini. Nah, ini untuk mempercepat dan reaksi di sini dan memberikan suasana asam. Kita tambahkan ini Bapak dan Ibu, air aki zur yang tutupnya warna merah ya, mengandung H2SO4. Kita tambahkan sedikit saja. Kita tunggu apakah benar terjadi reaksi redoks atau tidak.
Reaksi kimia bisa kita lihat dengan adanya perubahan warna, terbentuk endapan, adanya gas, dan sebagainya. Kita lihat Bapak dan Ibu. Oke, setelah ditunggu beberapa menit, kita lihat warnanya berubah. Dari ini awalnya berwarna ungu KMNO4 menjadi seperti ini. Tidak berwarna KMNO4 setelah direaksikan dengan bawang merah yang setelah diiris tadi yang mengandung sulfur yang sudah bereaksi dengan oksigen menjadi SO2. Jadi SO2 dengan KMNO4 hasilnya seperti ini, larutan tidak berwarna. Larutan tidak berwarna ini berarti KMNO4 itu berubah dari bilangan oksidasi positif 7 menjadi Mn2+ yang memiliki bilangan oksidasi positif 2. Apakah reaksi ini adalah reaksi redoks? Mari kita cek dengan persamaan reaksinya. Jadi reduksinya MnO4 negatif yang memiliki bilangan oksidasi positif 7 warna ungu menjadi Mn2+ dengan bilangan oksidasi positif 2, warnanya tadi tidak berwarna. Plus 7 plus 2 bilangan oksidasi turun, berarti dia reaksi reduksi. Untuk oksidasinya SO2 itu berubah menjadi SO3 dari positif 4 bilangan oksidasi S menjadi positif 6. Ini naik reaksi oksidasi. SO2 di sini ini sebagai reduktor dari reaksi ini, sedangkan MnO4 negatif sebagai oksidator. Lalu bagaimana cara menyetarakannya? Kita bisa menggunakan metode setengah reaksi dan bilangan oksidasi yang akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, demikianlah demonstrasi dan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.